Beberapa minggu yang lalu saya menerima pesan yang membuat saya merenungkan secara mendalam realitas banyak hubungan. Pesan itu datang dari seorang wanita yang sudah menikah selama beberapa tahun dan menggambarkan konflik emosional yang tidak pernah ia bayangkan akan dialaminya. Yang paling mengejutkan saya bukanlah hanya ceritanya, tetapi juga penemuan bahwa itu bukanlah kasus terisolasi. Seiring waktu, saya telah menerima banyak cerita dengan pola yang sangat mirip. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa beberapa orang yang tampaknya memiliki hubungan yang stabil mulai merasa terputus secara emosional? Jawabannya jarang sederhana. Psikologi hubungan menunjukkan bahwa penurunan emosional biasanya bertahap, diam-diam, dan seringkali tidak disadari sampai dampaknya sudah terlihat. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang penting. Tujuan video ini bukanlah untuk membenarkan perselingkuhan atau menunjuk jari pada jenis kelamin tertentu. Baik pria maupun wanita dapat mengalami perasaan kesepian, keterputusan, atau ketidakpuasan dalam suatu hubungan. Memahami proses psikologis ini membantu mencegah masalah, memperkuat ikatan, dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat. Ada fenomena yang banyak dipelajari dalam psikologi hubungan yang menjelaskan bagaimana rasa stabilitas seiring waktu dapat menyebabkan penurunan upaya sadar untuk mempertahankan koneksi emosional. Ketika pasangan telah menjalani rutinitas yang sama selama bertahun-tahun, biasanya keduanya mulai berasumsi bahwa pasangannya akan selalu ada, terlepas dari kualitas interaksi harian mereka. Untuk mengilustrasikan hal ini, mari kita pertimbangkan sebuah cerita fiksi berdasarkan situasi nyata yang sering digambarkan dalam terapi pasangan. Valentina telah menikah selama beberapa tahun. Ia berbicara tentang suaminya dengan hormat dan kasih sayang setiap kali topik itu muncul. Dari luar, ia tampak memiliki kehidupan yang sepenuhnya stabil. Namun, selama berbagai percakapan, ia mulai menyebutkan bahwa suaminya menghabiskan sebagian besar waktunya sibuk dengan pekerjaan dan bahwa mereka semakin jarang memiliki momen untuk berbicara dengan tenang. Semua ini tidak serta-merta berarti bahwa pernikahannya akan hancur. Bahkan, banyak pasangan mengalami tahapan serupa. Masalah muncul ketika jarak emosional ini bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada pasangan yang mengambil inisiatif untuk membangun kembali kedekatan. Di sini muncul ide penting yang seringkali tidak disadari. Kebanyakan orang pada awalnya tidak mencari hubungan baru. Yang mereka cari adalah untuk mendapatkan kembali perasaan yang pernah mereka alami dalam hubungan mereka saat ini. Merasa didengar, dihargai, dan dipahami secara emosional. Ketika seseorang merasa pikiran, emosi, atau kekhawatiran mereka tidak lagi memiliki tempat dalam pernikahan mereka, mereka mulai mengalami bentuk kesepian yang sangat berbeda dari kesepian fisik. Mungkin saja tinggal di rumah yang sama setiap hari dan tetap merasa sangat terputus dari orang lain. Setelah menganalisis berbagai studi tentang kepuasan pernikahan dan mendengarkan berbagai pengalaman yang dibagikan oleh terapis pasangan, dimungkinkan untuk mengidentifikasi beberapa faktor psikologis yang cenderung muncul ketika suatu hubungan mulai memburuk secara emosional. Yang pertama dapat digambarkan sebagai rasa lapar emosional yang tak terlihat. Di awal hubungan, hampir semuanya terasa baru. Percakapan tampak tak berujung. Ada rasa ingin tahu untuk menemukan setiap detail tentang orang lain. Gerakan kecil menarik perhatian, dan setiap tanda ketertarikan menimbulkan kegembiraan. Seiring berjalannya waktu, intensitas awal itu berubah. Ini sepenuhnya normal dan merupakan bagian dari evolusi alami sebagian besar hubungan. Namun,
Masalah muncul ketika rutinitas hampir sepenuhnya menggantikan perhatian emosional. Bayangkan Carolina, seorang wanita yang telah menikah hampir 1 dekade. Dia menggambarkan suaminya sebagai pria yang bertanggung jawab, bekerja keras, dan berkomitmen pada keluarganya. Tidak ada pertengkaran besar atau konflik terus-menerus. Dari luar, semuanya tampak berjalan sempurna. Tetapi ketika dia berbicara tentang kehidupan sehari-hari mereka, dia menyebutkan sesuatu yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa mereka telah lama berhenti bertanya satu sama lain tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Percakapan berputar di sekitar pekerjaan, tanggung jawab, tagihan, atau kebutuhan anak-anak. Sedikit demi sedikit, momen-momen rasa ingin tahu yang tulus tentang dunia batin masing-masing menghilang. Situasi seperti ini biasanya tidak menyebabkan kerusakan langsung. Ini adalah proses yang lambat. Setiap pemutusan hubungan kecil tampak tidak signifikan, tetapi seiring waktu, jarak-jarak kecil ini menumpuk, menciptakan perasaan kekosongan emosional. Seringkali, masalahnya bukanlah kurangnya cinta, tetapi kurangnya perhatian yang sadar. Mencintai seseorang dan menunjukkan kepada mereka setiap hari bahwa mereka masih penting adalah hal yang sangat penting. Dua proses yang saling terkait tetapi tidak persis sama. Beberapa ahli menunjukkan bahwa perasaan dilihat, didengar, dan dipahami adalah salah satu kebutuhan emosional terpenting dalam setiap hubungan yang langgeng. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, perasaan kedekatan akan berkurang, bahkan jika kedua pasangan terus menjalani rutinitas yang sama. Itulah mengapa sangat penting untuk membina percakapan yang bermakna, menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, dan mencegah rutinitas menggantikan koneksi emosional. Hubungan yang kuat tidak hanya bertahan karena komitmen. Hubungan tersebut juga membutuhkan perhatian, kehadiran, dan keputusan terus-menerus untuk terus membangun keintiman emosional.